Gitu deh. Gitu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan puji dan kehadiran Allah yang Maha Esa, atas kehadirannya kita bisa hadir di sini dengan selamat dan sehat. Dan hari ini kita akan mempresentasikan tentang membedakan fungsi manusia sebagai Abdullah dan Khalifatul Ad. Dan saya selaku moderator, dan saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu tentang peran fungsi manusia sebagai Abdullah. Ada yang tahu nggak sih Abdullah itu apa? Gimana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Bapak itu hamba Allah. Az-Zariyat ayat 56. Dan aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menunduk kepadaku. Jadi jangan lupa kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid. Dan ya tugas manusia emang harus tunduk kepada Allah. Dan itu juga yang akan dijelaskan oleh anak kelompok pertama atau alumni. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya perwakilan dari anak kelompok A akan menjelaskan tentang peran manusia sebagai Abdullah. Nah, sebelum besar. Bentar, Nah, Abdullah itu berasal dari dua kata. Yang pertama Abdul. Abdun, dan Allah. Nah, Abdun itu artinya adalah hamba. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 23. Boleh tolong dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya, jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa Al-Qur'an yang kamu turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad, buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, di situ dalam bahasa Arab, abdun atau hamba artinya seseorang yang berserah diri atau memasrahkan segala sesuatu kepada sesuatu. Nah, berarti Abdullah itu adalah seseorang Cicing mana? Nah, jadi Abdullah itu adalah seseorang yang merelakan dan menyerahkan kebebasan kepada Allah. Apa sih menyerahkan kebebasan itu? Yaitu dengan kita taat, patuh kepada aturan-aturan Allah. Nah, selanjutnya ke materi pokok, yaitu peran manusia sebagai Abdullah. Apa aja sih tugas manusia sebagai Abdullah? Nah, mungkin banyak ya tugas manusia sebagai Abdullah itu. Yang paling intinya adalah melaksanakan Nah, mungkin ini tugas yang paling pokok bagi kita. Dan tugas ini pula udah mencakup segalanya. Karena kita udah sebagai Abdullah, kita harus taat dan melaksanakan segala perintah Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqimu sholata wa atu zakata wa kamu ma'arokin. Artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang yang ruku. Nah, dan pada surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'arokin. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peran manusia sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah antara lain untuk beribadah kepadanya, dan tujuan beribadah adalah untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Yang sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Yang akan nanti dibacakan oleh saudara Hadi aja. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Baik, terima kasih kepada saudara Hadi. Jadi yang seperti tadi dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi manusia itu memiliki keistimewaan di antara makhluk lainnya. Keistimewaan tersebut, maka dari itu keistimewaan tersebut Allah memberikan tugas dan kewajiban yang berbeda dengan makhluk lainnya. Antara lain seperti yang tadi saya katakan adalah untuk beribadah kepadanya. Saya perwakilan dari anak kelompok 2 akan menjelaskan tentang manusia di dunia ini itu sebagai khalifah. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok 3 tentang tujuan penciptaan manusia itu sebetulnya apa tujuannya? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan tujuan hidup manusia itu untuk mendapatkan kesenangan di dunia dan kesenangan di akhirat. Nah, apa sih khalifah itu? Ada yang tahu khalifah itu apa? Ada yang tahu nggak? Belajar mantap deh. Dikutip dari Wikipedia, khalifah itu jadi ada 2 pengertian ya. Kalau khalifah yang pertama itu gelar makhluk yang akan diciptakan Allah di bumi. Jadi gelar makhluk Itu gelar makhluk. Oh, lu makhluk. yang diberikan untuk penerus Nabi Muhammad. Yang definisi gelar yang diberikan untuk menerus
Balikan, Dik. Sok. Terima kasih kepada anak kelompok B yang sudah menjelaskan tentang peran manusia sebagai khalifah. Dan lalu lanjut materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Hadi tentang ayat-ayat. Cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang Khalifah dan Abdullah. Nah, ada beberapa ayat yang sudah dijelaskan pada anak kelompok sebelumnya, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56 dan yang lainnya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai surat Az-Zariyat ayat 56, dilanjut dengan At-Taubah ayat 31 dan juga Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar untuk beribadah kepadaku. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwasanya manusia itu diciptakan tujuannya untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi dapat kita ketahui bahwa tugas kita hidup di dunia ini itu untuk beribadah kepada Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya. Terus ditegaskan dalam surat At-Taubah ayat 31 yang artinya padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, dan Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, pada ayat ini ditegaskan bahwasanya hanya Allah yang harus kita sembah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah karena itu merupakan perbuatan syirik. Surat Al-Baqarah ayat 30 Waalaikumsalam. Itu saja materi dari saya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh anak kelompok C. Silakan.